Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Ma'usini wa iyyakum jami'an bitaqwallah. Hadirat sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakan salat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya man shalla subha fi jamaah fa huwa fi zimmatillah. Siapa saja di antara kita yang lelaki salat subuhnya secara berjamaah, maka orang tersebut kehidupannya ada di dalam tanggungan dan jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla al-'isha'a fi jamaah, siapa saja orang laki-laki salat isya yang secara berjamaah, faka'annama qama al-laila nisfahu, seakan-akan dia mengerjakan salat tahajud sebahagian malam. Wa man shalla as-subha fi jamaah, lalu dia lanjut subuhnya berjamaah lagi, faka'annama qama al-laila kullahu, maka seakan-akan dia melaksanakan salat tahajud tadi malam sepanjang malam, sekalipun dia tidur tidak mengerjakannya, tapi diberi nilai pahala seakan-akan dia tahajud sepanjang malam. Apalagi kalau kemudian dia ada tahajudnya. Sidang jamaah subuh rahimakumullah, sambil kita menantikan acara akad nikah saudara kita imam tadi, Ustaz Muzammil Hasballah, insyaAllah akan berlangsung pada jam 6 tadi. Kepada saya dimohon untuk sedikit mengisi waktu ini sekitar kurang lebih 15 menit. Tentunya kita di subuh ini, saya tadi waktu jalan melihat kendaraan yang ada di ruas jalan, baik di depan maupun di ruas jalan sebelah kiri kanan dan juga arah kiblat masjid, membuat kita terharu seperti salat tarawih atau qiyamul lail, dan juga kemudian juga subuhnya di bulan Ramadan. Ini barangkali di antara jamaah memang ada yang warga masjid lain yang hari-hari mungkin subuhnya di masjidnya masing-masing, tapi subuh ini karena ingin mengikuti salat bersama Ustaz Muzammil Hasballah, maka hadir kemari. Dan juga sebahagian dari jamaah ini adalah ada anak-anak muda yang saya tidak tahu, mudah-mudahan juga merupakan ahlul masjid di masjid-masjidnya, tidak karena subuh
Ustaz Muzammil saja. Kita berharap bahawa bagaimana kalau bisa jamaah solat subuh di masjid-masjid kita seperti ini. Maka saya di bulan Ramadan, terutama di masjid saya Darul Falah Kampung Bini, saya perhatikan di luar Ramadan itu jamaah tetap untuk sholat subuh. Saya menghitungnya, itu umumnya adalah 4 saf atau 4 saf setengah atau paling banyak 5. Itu yang permanen lah, di luar daripada sholat subuh di bulan Ramadan. Tapi Ramadan saya menghitungnya itu subuh sampai 8 atau 9 saf. Ada penambahan 6, 7, 8, 9, 4 saf atau 3 saf di luar daripada bulan Ramadan. Nah, di mana-mana masjid juga terjadi penambahan jamaah salat subuh di bulan Ramadan. Mungkin kalau kita telah apa sebabnya terjadi penambahan jamaah salat subuh di bulan Ramadan dan kembali kemudian setelah subuh ke pola sebelum Ramadan lagi, barangkali faktor paling utama adalah orang-orang yang salat subuh di bulan Ramadan itu merasa bahwa salat subuh di bulan Ramadan itu mudah. Karena apa? Karena bangun sahur, setelah itu langsung ke masjid. Bangun sahurnya jam 4:30, makan sahur, kemudian jam 5. Langsung setelah itu imsak dan kemudian adzan, langsung ke masjid. Jadi karena ada bangun sahur, maka kemudian mudah untuk selanjutnya langsung direct ke masjid. Sementara kalau di luar Ramadan susah bangun karena nggak ada sahur lagi. Kalau ini yang menjadi alasan, sebetulnya secara logika ini tertolak. Sebab apa? Sebab di bulan Ramadan umumnya kita itu tidurnya terlambat. Sebab kita setelah tarawih, meskipun tarawih 8 tapi ada ceramahnya, itu sudah selesai barangkali jam 9:30. Kemudian orang bergerak pulang, kemudian minum istirahat. Rata-rata paling cepat orang tidur di Ramadan jam 11. Bahkan kebanyakan orang setelah itu nongkrong lagi, dia minum di warung kopi, tidur jam 12. Kalau jam 12 tidur, maknanya jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Maka dia 4 jam baru tidur, kemudian bangun dia sahur. Nah, kalau yang tidurnya jam 1, dia baru tidur 3 jam, kemudian dia bangun sahur. Sementara setelah Ramadan, orang bisa tidur lebih cepat berbanding bulan Ramadan karena tidak ada tarawih. Sehingga selesai Isya jam 8:30. Katakanlah orang kemudian minum atau dia kemudian kerjakan apa, maka dia jam 10 sudah boleh tidur. Kalau dia start tidur jam 10 atau jam 11, maka dia tidak juga bangun jam 4 karena nggak perlu sahur. Dia boleh bangun jam 5. Maka durasi tidur dia logikanya bertambah. Kalau tidur jam 10, jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, dia sudah tidur 7 jam. Kalau tidur dia jam 11, dia sudah tidur 6 jam. Kalau dia tidur saja jam 12, dia sudah tidur 5 jam.
bisa bangun jam 4 untuk sahur, logikanya bangun jam 5 itu lebih mudah lagi karena durasi tidur lebih panjang. Lalu kenapa kemudian tadi orang waktu sahur bangun, di luar Ramadan tidak bangun? Itu sebab karena niat tidak ada. Itu dulu sebabnya. Kenapa kita bisa bangun sahur? Karena ada niat. Nyo harus mudah malam. Karena air kuota yang Nabi tahu. Sebelum tidur, walaupun tidur jam 1, nyolun harus jaga pokput, bagi tahu. Niat kita pasang. Pasang usaha apa? Pakai alarm. Pasang di kuping. Besarkan suara. Takut juga enggak bangun. Bilang sama orang tua atau teman kalau kita di kosan misalnya. Telepon lo di kawan rumah. Wah pun, nyobek dapat tahu, ayo kuata lo. Tampil saja telepon lo. Maka bisa bangun. Sebelum tidur sudah niat bangun. Kedua, buat usaha. Nah, kalau ini kita lanjutkan setelah Ramadan, bagaimana sebelum tidur saya mesti bangun jam 5 untuk sholat subuh jamaah. Buat usaha, pasang alarm, suruh kawan telepon. Maka juga insya Allah tadi saya sebut lebih mudah lagi bangunnya karena durasi tidur lebih panjang. Sekarang kenapa kita tidak bangun dan tidak ke masjid? Ya sebabnya dari tidur tak ada rencana untuk bangun. Bandai punyolong udah muriuk. Ya lo udah dengar riuk, mungkin drop. Kalau ada orang solat misalnya dia masih ada solat lah. Kapan dia solat? Waktu bangun. Apalagi orang yang paham agama pakai kilek-kilek. Dia akan katakan, Nabi dalam hadis sahihnya mengatakan, "Laisa fil naumi tafrid, innama tafridu fil yaqظah." Tidak dianggap menyia-nyiakan kalau kita ketiduran. Menyia-nyiakan itu kalau kita tidak dalam keadaan tidur. Nabi dalam hadis sahih mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur atau lalai tidak ingat, maka kapan dia bangun, kapan dia ingat, langsung dia kerjakan sholat itu walaupun sudah di luar waktunya. Jadi dia kalau bangun subuh 7:30, maka dia sholat subuh 7:30, waktunya sudah duha. Lalu dia kilek, hadis ini tertidur. Bukan memang sebelum tidur putra udah dengan lapar, itu bukan tertidur. Nah, maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sebetulnya boleh tanyalah semua orang yang alhamdulillah menjadi ahlul masjid, setiap waktu sholat fardu, ini orang laki-laki senantiasa membawa diri untuk berjamaah di masjid, tidak ada sama sekali kesulitan. Karena di kita di mana-mana ada masjid,